Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi memasak bersama saya di channel Resep Hendra Rina. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memasak olahan pindang asin yang serius, ini enak banget. Simak videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, langsung yuk kita mulai aja. Bahan utamanya tentu saja pindang asin. Nah, di sini saya sudah ada 1 kuali pindang asin yang isinya ini antara 7 sampai 8 ekor. Nah, ini pindang asin tentu saja beda ya dari pindang biasanya. Dia lebih sedikit asin, tapi tidak seasin seperti peda kering yang biasa kita beli di pasar. Oke, kita keluarkan dulu dari kualinya dan nanti saya akan bersihkan, cuci bersih dari sisa-sisa garam grosok. Nah, seperti ini ya, dan teksturnya dia lebih sedikit keras daripada pindang seperti biasanya. Nah, oke, ini saya punya 7 ekor dan saya akan bumbui dengan cabai merah besar, cabai hijau besar, kemudian ada tomat, cabai rawit, kemudian ada bawang putih, bawang merah, dan saya tambah juga nanti dengan ale. Aroma ale ini seperti petai ya, jadi nanti masakannya akan menjadi lebih sedap. Oke, ini pindangnya juga sudah saya cuci bersih dan sisa garam gosoknya juga sudah nggak ada. Langsung saja pindangnya ini saya potong menjadi 2 aja, jadi biar tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Dan tekstur dari daging pindang asinnya ini agak sedikit lebih keras ya teman-teman, tapi lebih enak karena dia tidak akan mudah hancur. Nah, oke, ini sudah selesai semua, lanjut saya akan goreng. Ini saya sudah panaskan minyak. Boleh kalau misalnya mau digoreng setengah matang enggak apa-apa, tapi lebih enak kalau digoreng sampai matang agar dia awet ya sampai besok paginya. Nah, sambil menunggu pindang asinnya matang, saya langsung saja memotong semua bumbu. Ini saya mulai dari cabai merah besarnya, saya potong bulat ya, seperti ini. Juga berikut cabai hijau besarnya. Teman-teman kalau mau dipotong serong atau bahkan dihaluskan, boleh banget ya, enggak apa-apa, selera masing-masing. Oke, ini cabai merah besar dan cabai hijau besarnya udah. Lanjut kemudian saya potong juga cabai rawitnya. Ini kalau misalnya mau kurang pedas boleh ya teman-teman, kalau tambah cabai rawitnya akan lebih segar. Oke, cabai rawitnya udah selesai dan kita sisihkan dulu. Lanjut kemudian saya potong juga bawang putihnya. Ini kalau bawang putih saya potong atau saya iris tipis ya seperti ini. Sedangkan bawang merahnya saya potong kasar seperti ini. Oke, sudah selesai bawang putih sama bawang merahnya. Lanjut saya potong juga tomatnya. Ini saya pakai tomat yang sedang, tidak terlalu muda juga tidak terlalu yang matang sekali. Ini tengah-tengah ya, mengkal seperti ini karena tingkat asamnya akan lebih memberikan rasa yang enak. Ini saya potong dadu yang teman-teman. Kalau teman-teman mau dipotong agak besaran sedikit juga enggak apa-apa. Oke, dan ini tinggal yang terakhir. Nah, sudah selesai. Ini saya kumpulkan dengan bumbu yang lain dan teman-teman lihat ya, cantik sekali bumbunya. Oke, kita kembali lagi ke pindang yang tadi kita goreng dan ini sudah hampir matang ya. Bagian bawahnya udah matang. Ini saya balik-balik seperti ini. Oke, langsung saja boleh diangkat, enggak apa-apa. Dan ini saya angkat dulu, lanjut saya tiriskan. Dan saya juga sudah siapkan penggorengan yang lainnya ya, untuk kita mulai memasak ikan pindang asinnya ini. Saya memakai minyak yang sama ya dari pindang yang tadi kita goreng. Lanjut kemudian saya masukkan dulu bawang merah sama bawang putihnya. Dan ini saya tumis-tumis dulu seperti ini, diaduk-aduk ya sampai bawang merah sama bawang putihnya ini matang. Oke, setelah itu lanjut saya masukkan semua bumbu. Ini agar semuanya matang ya. Oke, langsung saya aduk-aduk seperti ini. Nah, setelah layu dan matang, lanjut kemudian saya masukkan kaldu bubuk dan gula pasir ya. Dan untuk garamnya saya sudah tidak pakai lagi karena pindangnya sudah asin. Oke, setelah larut
Lanjut kemudian masukkan pindang asinnya dan tambahkan air ya. Ini saya pakai kurang lebih 200 ml. Kalau teman-teman mau pakai agak banyakkan air boleh ya, enggak apa-apa. Lanjut saya masukkan juga sekalian ale dan saya aduk rata. Ini masak sampai airnya menyusut dan bumbu benar-benar meresap ke dalam pindang asinnya. Nah, ini sudah tanak ya, airnya pun sudah menyusut. Setelah itu saya matikan api dan saya pindah ke piring saji. Alhamdulillah, oseng pindang asin pedasnya udah matang ya teman-teman. Bisa langsung dinikmati dengan sepiring nasi putih hangat. Nah, ini saya pun sudah siapkan ada sepiring nasi putih. Saya juga akan mencobanya, gimana rasanya. Saya juga belum tahu, ini tangan saya sudah cuci ya. Nah, ini saya ambil dulu daging pindang asinnya. Oke, saya coba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Serius ini enak banget. Tanpa menu lain pun udah paling oke. Mantap, teman-teman wajib coba. Nah, ini dia oseng pindang asin pedas ala resep Hendra Rina. Sangat mudah cara membuatnya dan sangat simpel bahan-bahannya. Teman-teman wajib coba ya. Nah, oke teman-teman, itulah dulu video dari saya kali ini. Semoga teman-teman suka ya dan dapat menjadi inspirasi pilihan menu teman-teman bersama keluarga tercinta. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.